Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok berikan kritik tajam pada tata kelola ekonomi dan birokrasi di Indonesia. Hal itu ia sampaikan dalam seminar nasional Golden Visa antara harapan dan realita dalam investasi Indonesia di Jakarta pada Sabtu 23 Agustus 2025. Dalam paparannya, Ahok menyatakan kekhawatiran mendalam atas kebijakan pemerintah yang dinilai tidak sehat dan cenderung merusak tatanan ekonomi nasional. Ia menyoroti praktik utang negara yang dinilai tidak berlanjut, menyebutnya sebagai gali lubang tutup lubang. Menurut Ahok, ada ketidakadilan di sektor industri. Ia menilai pemerintah tidak mampu menciptakan lapangan tanding yang merata, di mana pengusaha jujur justru dirugikan oleh persaingan tidak sehat. Ia mencontohkan barang selundupan yang masuk tanpa pajak sehingga lebih menguntungkan ketimbang produk lokal. Ahok juga mengkritik konflik kepentingan yang semakin marak. Ia menyoroti fenomena penguasa juga rangkap sebagai pengusaha yang dinilainya sebagai bencana bagi demokrasi dan investasi. Kritik ini menegaskan bahwa masalah ekonomi di Indonesia tidak hanya bersifat teknis tapi juga sistemik, yang berakar pada tata kelola buruk dan praktik korupsi. Tahun depan mau narik 700 triliun untuk bayar hutang. Kalau dalam bisnis, lu udah bangkrut itu. Itu kalau kampung saya namanya itu gali lubang tutup lubang namanya kan. Betul kan? Jadi kalau kita kelola negara seperti ini buruk sekali manajemennya. Nyusun anggarannya ngaco banget. Lalu tata kelola negara memang nggak optimal menurut saya. Kita sebagai rakyat itu dipaksa menerima bare minimum. Jadi kita dari kecil dilatih. Ya begitu. Pejabat ya pantas kaya. Pejabat ya pantas kita layanin. Itu ada mungkin tanpa sadari. Jadi kita juga sama pejabat juga takut. Mesti hormat. Gak ada punya kuasa. Nah ini selalu ada dalam kita. Buat iklim investasi. Udah gak ada. Kita dagang kok. Singapura pertama kali. Saya ingat banget. Tahun 50-an. Masih orang tua masih hidup. Kan dia tinggal di Australia. Dia bilang gini. Saya bukan tidak nasionalis ya, Hok ya. Saya itu dari kecil sampai sekarang, mau 17 Agustusan tetap gue hormat. Walaupun gue warga negara Australia. Kenapa kalau kayak gitu? Karena bapak gue bilang dari kecil, udahlah investasi Indonesia susah. Gak ada obatnya lah. Kalau negeri dikelola dengan cara sembarangan. Udah gak ada obatnya lah negara ini. Lebih baik kamu saya sekolahkan ke luar negeri. Singapura, Australia, di Singapura murah. Kalau nggak salah dulu 500 juta apa 1 miliar rupiah kita. Dulu kan gede, dolar kita kecil. Itu langsung dikasih itu Pak. Bukannya permanent resident Pak. Bukan golden visa. Lee Kuan Yew bingung nih, ini pulau kecil nih gimana dilepas dari Malaysia. Ini gimana cara bangunnya? Ditawarin siapapun mau investasi ini, gue kasih warga negara malahan. Bukan golden visa. Masalahnya kita dikasih warga negara kita nggak mau kali ya. Itu yang kita tak tahu. Kan kita disuruh kabur kan. Nggak apa-apa. Kalau mau kabur dulu apa? Kalau saya setuju. Asal bring dollars home. Gitu kan. Kalau bawa dolar pulang oke. Jangan bawa dolar ya. Gue juga banyak di rumah. Dolar bu. Supaya jadi kaya katanya. Lapangan tanding juga nggak merata. Itu yang dikeluhkan oleh para industrialis. Misalnya gini. Saya pernah protes bea cukai berkali-kali. Ketika Anda menjual barang online, sisa dari Cina, Anda masuk ke Jakarta, warehouse langsung kirim, tidak bayar pajak, dengan barang yang termuktahir baru, penyelundup-penyelundup cuma bayar 1 kontainer, makanya barang-barang kecil pasti bangkrut di Indonesia. Karena kita nggak sanggup, dia sisa barang reject kan, barang reject 1% bisa melebihi produksi kita. Untuk industri sejenis. Masuk, dia cuma balikin modal material bahan baku. Kita mau lawan, nggak mungkin. Bayar pajak juga kagak. Kita pajaknya berlapis-lapis. Nggak pernah pemerintah pikirin. Sorry to say gitu ya. Kalau cuma gitu, kelola negara, baik lagi. Nenek gue juga bisa. Serius. Nggak usah dokter-dokter sekolah dari luar negeri. Nenek gue juga bisa.
Kalau duit nggak usah hemat, palak lagi pajaknya. Cari lagi komponennya. Itu nenek gue juga ngerti kayak gitu. Susah kan gimana mengadministrasi keseimbangan atau mengadministrasi keadilan sosial. Bagaimana setiap channel saya kasih tahu jalannya. Ini lapangan tanding ini nggak rata. Yang nyelundup lebih untung daripada kita yang bangun industri. Belum lagi, nanti saya akan cerita gimana solusinya. Pemerintah kita tidak pernah memetakan sampai berapa layer supplier untuk dukung kita. Karena nggak mungkin saya bangun satu pabrik, semua komponen yang mendukung saya itu pakai uang saya, nggak bisa. Itu yang Cina lakukan, Jepang lakukan, semua negara lakukan. Mana porsi, kan saya kan tugasnya, kalau pemerintah kan mengadministrasi keadilan sosial kan. Ini bagaimana ngatur duit nih, keseimbangan ini yang kita atur. Kita nggak benci orang kaya. Bilang orang kaya nggak apa-apa, biar dia lebih kaya. Tapi lu mesti bayar pajak yang benar. Orang miskin, kita juga nggak benci orang miskin atau memanjakan orang miskin. Menegakkan aturan. Kita bicara aturan, meratakan lapangan tanding kita. Supaya pemainnya oke. Ini yang terjadi di gawat demokrasi kita nih. Penguasa jadi penguasa. Penguasa plus pengusaha dia. Celaka. Hampir semua investor asing yang masuk. Kalau Anda pelajari Ultimate Benefit Owner-nya, UBO-nya di atas, pasti ada oknum pejabat atau keluarganya. Dia punya saham. Tadi saya baru makan siang sama bos. Perusahaan besar ini. Makan siang tadi belum ke sini. Ya dia cerita lah, tanya kondisi Indonesia seperti apa. Ngomong-ngomong, aku nggak usah sebut nama. Ada yang selalu bilang gini kalau nama saya mau udah umur berapa kali kau cari duit, kau udah kaya. Nggak taunya ada bagian juga bos di situ. Begitu ngomong SDA, ada bagian. Hilirisasi, ada bagian. Cek aja. Di luar negeri di mana tuh perusahaan punya siapa. Ada tuh ujung-ujung siapa di belakang. Nah ini semua lapangan tanding jadi tidak merata. Anda kenal pejabat, dikasih saham, kenal orang dalam, Anda dapat perlakuan. Kalau enggak, jangan golden visa, silver visa pun susah kali. Visa biasa juga dikerjain, visa buat pegawai dikerjain kok. Tuh, tangkap tuh, yang beli mobil banyak itu loh. Itu urusan izin itu tuh susah loh. Urusan izin tenaga kerja, belum lagi kirim tenaga kerja kita ke luar negeri, mau dapatin izin itu semua tuh penuh dengan ketidakjelasan. Ini yang terjadi di kita sebetulnya. Baik lagi itu. Jadi gimana caranya? Ini rekomendasi saya ya. Anggaran itu semua harus berbasis, kan namanya juga berdasarkan apa, kinerja kan. Itu harus money follow function. Hari ini bagaimana investor bisa percaya kita ketika dilihat menyusun anggaran kita suka-suka. Tahun depan mau narik 700-an triliun untuk bayar hutang. Kalau dalam bisnis, lu udah bangkrut itu. Itu kalau kampung saya namanya itu gali lubang tutup lubang namanya kan. Betul kan? Jadi kalau kita kelola negara seperti ini buruk sekali manajemennya. Nyusun anggarannya ngaco banget. Lalu dipotongin anggaran semua. Ini yang kedua, optimalisasi biaya. Jadi waktu duit nggak ada, bukan potong biaya saja. Tapi kita mesti lihat mana itu optimalisasi biaya. Biaya mana setiap set itu harus menghasilkan uang. Waktu saya menyusun APBD, bagaimana setiap rupiah disusun, dikeluarkan, bisa membuat penuh otak, perut, dan dompet warga. Itu guidance kepada semua SKPD menyusun anggaran. Saya tidak mau tahu. Saya periksa satu persatu. Sampai satuan ketiga. Itu dipasang di website. Untuk apa pasang di website? Supaya ada orang yang agak kepo atau senang bantu saya. Saya laporin kasih nomor telepon saya. Nanti kasih tahu, Pak hati-hati Pak. Anggaran ini maka Pak. Wah saya langsung baca. Karena kan jutaan item gimana mau lihat kita. Maka kita taruh di website. Kita ngomong, kita sebarkan di YouTube. Supaya orang tuh saya pasang 3 kamera.
Yang dengerin saya ngomong juga saya kasih kamera. Nah ini misalnya WA saya tuh, dulu SMS ya sama BBM. Pak, Bapak lihat tuh muka yang baju hitam itu Pak, sebelah pojok itu Pak. Itu muka itu kayak nggak seneng tuh Pak, pasti itu biang kerok atau apa. Wah saya lihat, oh iya, iya. Periksa, kayak gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.